Jadi gini, selama kita hidup di dunia, orang ketika hidup di dunia, maka dia ini mengumpulkan poin. Kalau boleh saya bahasakan, mengumpulkan poin pahala sama poin dosa. Poin pahala bisa bertambah, bisa berkurang juga. Poin dosa juga demikian. Orang misalnya dia amal, sedekah dan seterusnya. Perbuatan baik apa buruk itu? Orang beramal misalnya ini ibu-ibu bawa makanan ini. Ini perbuatan baik apa perbuatan buruk? Baik. Perbuatan baik, poin baik ini. Tetapi kalau seandainya suatu ketika kok diundat-undat, semerap nggak diundat-undat? Al-mannu bis-shadaqah. Kenapa diundat-undat itu? Jadi diomong-omongin. Misalnya ada orang ngasih bantuan ke orang lain. Niatnya pertama ikhlas dan seterusnya. Lah kemudian setelah beberapa waktu kemudian diundat-undat, diungkit-ungkit. Jadi orang yang ngasih, yang sedekah dulu mengungkit-ungkit. Kamu dulu sudah saya tolong gini. Yang mana orangnya ini nanti akan tersakiti dengan seperti itu. Padahal nggak ada tujuan untuk mengingat, tidak ada tujuan untuk menasihati, tidak ada tujuan seperti itu. Hanya ingin apa? Ingin merasa lebih tinggi atas orang tersebut. Nah ini namanya mengungkit-ungkit sedekah, mengungkit-ungkit pertolongan dan bantuan. Lah ini yang dulunya mendapatkan pahala, maka pahalanya ini menjadi lebur. Atau misalnya orang sedekah, tapi dia sedekahnya tidak ikhlas. Tidak ikhlas maksudnya gimana? Tujuannya bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi tujuannya adalah supaya dipuji oleh sama manusia. Ibu ini nih loh, paling rajin ngajinya, paling rajin sedekahnya, paling rajin taklimnya. Bapak ini tuh loh, paling semangat itunya. Biar dibilang seperti itu, tujuannya seperti itu. Biar dihormati oleh orang lain, biar dipuji oleh orang lain. Lah ini berarti namanya riya. Lah ini orang yang melakukan amal ibadah seperti itu, entah itu sholat, entah itu baca Al-Quran, entah itu sedekah ataupun yang lainnya, maka dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadahnya benar. Ibadahnya benar maksudnya ya rukun dan syaratnya terpenuhi. Perkara yang membatalkan ditinggalkan, itu tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sembarang dosa besar. Karena riya ini adalah syirik kecil. Ittaqur riya fa innahu syirkul asghar, kata Rasulullah. Jauhilah perbuatan riya karena riya ini adalah dosa syirik kecil, artinya adalah perbuatan dosa besar. Bukan maksudnya orang ini jadi syirik, keluar dari agama Islam, bukan, tetapi dia terjatuh kepada perbuatan dosa besar. Lah ini. Lah selama orang hidup seperti itu, bagaimana dengan yang sudah meninggal? Tadi kan sudah saya katakan orang meninggal berarti tutup buku, sudah selesai. Dosanya dosa, pahalanya pahala. Pahalanya bisa bertambah? Iya, bisa bertambah. Bagaimana? Ya dengan itu dikirimi doa oleh anak-anaknya, anak cucunya, keturunannya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Karena dulu gembulannya, kerumunannya ini orang-orang yang baca Al-Quran, orang-orang yang ngaji. Ya pasti, waduh, ngapunten misalnya dulu ini Pak Fulan, Pak Haji Fulan ini, Masya Allah semangat sekali ngajinya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ayo kita baca Al-Fatihah, mengenang kebaikan beliau, mengenang jasa beliau, umpamanya seperti itulah. Ini kan bagus, ini pahala bertambah. Atau anak-anaknya bikin acara tahlil, bikin acara sedekah, umpamanya bikin bantuan kepada pondok pesantren. Atau dia mengamalkan ilmunya. Dulu pas hidup dia seorang guru, seorang ustaz, murid-muridnya jadi mengajarkan ilmunya. Itu juga pahalanya bertambah. Dosanya juga bisa berkurang. Bagaimana? Ya itu tadi, kalau dia dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintakan ampun kepada Allah, anak-anaknya mintakan ampun, ya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya bisa berkurang, pahalanya bisa bertambah. Tetapi bisa kesebalikannya juga. Apa itu? Dosanya bertambah. Bagaimana? Itu dia meninggalkan perbuatan buruk yang itu akhirnya diteruskan oleh generasi setelahnya. Misal saya kasih contoh yang paling gampang. Kita tahu bahwasanya pada masa Nabi Adam alaihissalam itu terjadi percekcokan manusia yang pertama kali antara anak-anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Mereka berdua ini perang saudara untuk memperebutkan seorang perempuan. Yang satunya benar karena memang itu keputusan dari bapak mereka Nabi Adam alaihissalam. Kamu istri kamu ini, kamu istri kamu ini. Satunya tidak terima. Loh, kenapa kok saya dapat istri ini padahal ini kan bukan satu kandungan dengan saya?
Harusnya saudara saya yang dapat dia, bukan saya. Saya dengan istri saya, dengan saudari saya yang satu kandungan karena lebih cantik. Akhirnya apa? Disuruh Nabi Adam untuk melakukan kurban, melakukan sedekah. Satunya sedekah binatang, satunya sedekah tanaman. Lah, akhirnya apa? Yang tidak diterima sedekahnya ini protes. Kemudian apa? Membunuh saudaranya sendiri. Lah, itu adalah pembunuhan pertama kali di dunia. Lah, sampai hari ini setiap pembunuhan yang dilakukan itu anaknya Nabi Adam yang membunuh saudaranya itu dapat bagian. Seperti itu. Jadi makanya kita jangan sampai menjadi pelopor dalam perbuatan buruk. Jangan bikin sesuatu yang buruk kemudian itu ditiru oleh generasi setelahnya. Ini dosanya semakin bertambah. Kita menambah wawasan, kita meng-cross check ini amal ibadah kita sudah benar apa enggak. Kita ini sudah menunaikan semua kewajiban, apakah kita ini masih mengerjakan perkara yang diharamkan. Dengan ngaji seperti ini, mentadaburi makna-makna ayat Al-Quran, mengingat membaca surat At-Takwir beserta tafsirnya untuk mempersiapkan nanti betapa dahsyatnya hari kiamat. Kan itu tujuan kita ngaji di sini, pembenahan diri kita seperti ini. Ini adalah salah satu upaya yang kita kerjakan untuk memperbaiki kualitas hidup kita, untuk menstabilkan supaya kita ini baik terus sampai nanti mendapatkan husnul khotimah. Orang kalau kebiasaannya baik, ya insya Allah akan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi baik. Kebiasaannya ke masjid, kebiasaannya sholat, kebiasaannya sedekah, dan ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan ilmunya. Kalau nggak tahu dia nanya, ya kan? Kalau seandainya dia nggak ngerti dia konsultasi. Nah, ini tentu orang seperti ini ya insya Allah seandainya pun punya dosa, dosanya tidak banyak. Dan saya sudah pernah menyebutkan orang kalau dosanya kecil sedikit itu pasti, kalau dosa kecil pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa besar tergantung kekuasaan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghendaki Allah mengampuni, kalau tidak menghendaki Allah tidak mengampuni. Lah, itu oleh karenanya kita harus tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang wajib, mana yang enggak, sehingga kita punya prioritas. Lah, berdasarkan prioritas itulah kita menjalani kehidupan kita. Oh, ini lebih wajib, ini kita dahulukan. Oh, ini sunnah, ini bisa kita tunda. Oh, ini haram, jelas harus kita tinggalkan, nggak ada pilihan lain. Seperti itu. Oh, ini utamanya bagaimana? Ini kita kerjakan. Oh, ini makruh, kita tinggalkan walaupun cuma makruh. Oh, ini sunnah, walaupun sunnah kita kerjakan untuk menambal kualitas perkara wajib ibadah kita. Jawabannya kurang lebih sama. Pertama, kita terus belajar. Jadi kalau orang belajar, itu kan dia akan tahu kesalahannya apa. Misalnya dulu pernah melakukan perbuatan seperti ini, oh ini salah. Lah, salah atau perbuatan dosa atau perbuatan maksiat, ini kan berarti dia harus bertaubat. Nih. Jadi orang supaya perbuatan dosa dia, perbuatan maksiat dia ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, selama dia hidup dia harus bertaubat. Pertanyaannya adalah bagaimana cara dia bertaubat? Tergantung perbuatan dosanya apa. Perbuatan dosanya itu apabila berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, misal meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ya berarti ya cara bertobatnya ya dia minta ampun kepada Allah, dia mengqadha perbuatan itu. Dulu misalnya sekian tahun tidak sholat, berarti dia harus sholat. Sekian tahun tidak puasa, berarti dia harus puasa mengqadha itu. Dia upayakan tuh sebelum dia meninggal, sebelum dia tutup buku. Dan kalau perbuatan dosanya ini berkaitan dengan hakul adami, sama manusia, berarti dia harus minta maaf. Misalnya pernah ngatai, pernah menyakiti, minta maaf. Atau misalnya ngambil hak orang lain, bagaimana? Nyuri, korupsi, semacamnya, ngambil itu, atau menghancurkan dan seterusnya. Ya, dia harus ganti, minta maaf dan harus ganti, atau minta kerelaan kalau seandainya tidak bisa ganti, seperti itu. Atau kalau seandainya barangnya masih utuh, dikembalikan, seperti itu. Itu cara bertobatnya seperti itu. Nah, dengan seperti itu, kalau tobatnya tobat benar, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan buruknya itu akan terhapuskan. Seperti itu.